Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isa Lamsyah Sahlan dari kelas 2020B. NIM saya 2012 17 858. Oke. Saya di sini akan menjelaskan tentang karakteristik hukum Anglo-Saxon. Nah, nih. Apa sih yang disebut dengan hukum Anglo-Saxon atau yang biasa disebut dengan common law, yaitu merupakan hukum yang berasal dari negara Inggris yang kemudian menyebar ke Amerika Serikat dan negara bekas jajah-jajahannya. Sejarah singkat, Anglo-Saxon berasal dari nama bangsa, yaitu bangsa Anglo-Saxon yang pernah menyerang sekaligus menjajah negara Inggris yang kemudian ditaklukkan oleh Hertog Normandia. Hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, dan Afrika Selatan. Untuk sistem hukum common law atau sistem hukum Anglo-Saxon itu menggunakan dasar putusannya kepada jurisprudensi. Ya. Apa sih jurisprudensi itu? Jadi jurisprudensi itu merupakan suatu putusan-putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, serta tidak ada pemisahan yang jelas dan tegas antara hukum privat dan hukum publik. Ya. Kemudian dalam sistem peradilan, dalam sistem common law, dia menggunakan juri yang memeriksa fakta dari sebuah kasus serta menetapkan kesalahannya. Kemudian hakim hanya menerapkan hukuman serta menjatuhkan putusan. Kemudian dalam sistem common law ini atau sistem hukum Anglo-Saxon, hakim ternyata terikat pada putusan hakim sebelumnya dalam perkara yang sama atau yang sejenis. Jadi singkatnya, dalam sistem hukum common law ini atau sistem hukum Anglo-Saxon itu lebih berpatokan kepada jurisprudensi atau putusan hakim setelah mempunyai kekuatan hukum. Dan dalam sistem hukum common law, hakim tidak terikat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi undang-undang itu tidak menjadi sumber rujukan utama sehingga hakim mempunyai wewenang penuh untuk memutuskan suatu perkara. Dan kemudian dalam sistem peradilan, dalam sistem common law harus dan selalu ada dua pihak yang saling bertentangan baik dalam perkara perdata atau pidana. Oke. Ya, sekarang kita untuk ke karakteristiknya, lebih ke karakteristiknya lagi, yaitu sumber hukum. Putusan-putusan hakim atau putusan pengadilan atau jurisprudensi mewujudkan kepastian hukum. Maka melalui putusan-putusan hakim itu prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum dibentuk dan mengikat untuk umum. Ya. Yang selanjutnya yaitu kebiasaan peraturan hukum tertulis yang berupa undang-undang dan peraturan administrasi negara diakui juga karena pada dasarnya terbentuknya kebiasaan dan peraturan tertulis tersebut bersumber dari putusan pengadilan. Ya. Putusan pengadilan, kebiasaan, dan peraturan hukum tertulis tersebut tidak tersusun secara sistematis dalam kodifikasi sebagai pada sistem hukum Eropa kontinental. Ya, itu salah satu juga dari dua hukum yang di dunia ini, yaitu satu hukum Eropa kontinental dan hukum Anglo-Saxon atau yang disebut dengan common law. Yang selanjutnya yaitu peran hakim. Hakim berfungsi sebagai tidak hanya pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum saja. Di sini hakim juga berperan besar dalam menciptakan kaidah-kaidah hukum yang mengatur tata kehidupan masyarakat. Jadi hakim mempunyai peran penting sekali ya di dalam hukum common law atau Anglo-Saxon, yaitu mempunyai wewenang untuk menafsirkan peraturan-peraturan hukum dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru. Ya, itu salah satunya. Ya. Oleh karena itu, hakim terikat pada prinsip hukum dalam putusan pengadilan yang sudah ada di perkara-perkara sejenis. Namun, bila dalam putusan pengadilan terdahulu tidak ditemukan prinsip hukum yang dicari hakim berdasarkan prinsip kebenaran,
dan akal sehat dapat memutuskan perkara dengan menggunakan metode penafsiran hukum ya. Jadi hukum sangat di sistem hukum Anglo Saxon ini atau common law ini itu sangat berpatokan terhadap hakim ya. Dan apa saja sih kelebihan dari sistem hukum Anglo-Saxon atau yang biasanya disebut common law ini? Satu, hukum ini penerapannya lebih mudah terutama pada masyarakat yang di negara-negara berkembang ya. Karena sesuai dengan perkembangan zaman, pendapat para ahli ini dan praktisi hukum ini lebih menonjol digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara ya. Terus sama sumber-sumber hukum terdiri dari putusan-putusan hakim, kebiasaan-kebiasaan, serta peraturan-peraturan tertulis, undang-undang dan peraturan administrasi negara. Walaupun banyak landasan bagi terbentuknya kebiasaan dan peraturan tertulis itu berasal dari putusan dalam pengadilan, sehingga sumber hukum yang ada telah teruji dalam menyelesaikan suatu perkara sebelumnya. Tuh. Ada lagi juga, kepastian hukum lebih dihargai bila dilihat dari sistem pelaksanaan peradilan di negara-negara Anglo-Saxon, yaitu sistem juri. Ya, ini adalah salah satu kelebihannya juga yang tidak ada di sistem hukum lainnya, hanya ada di sistem hukum Anglo-Saxon atau common law ini ya, yaitu sistem juri. Menurut sistem ini adalah suatu persidangan perkara pidana. Para jurilah yang memutuskan apakah terdakwa atau tertuduh itu bersalah atau tidak bersalah. Setelah pemeriksaan selesai, jika juri menentukan bersalah, barulah hakim ya biasanya berperan menentukan berat ringannya pidana atau jenis pidananya, gengs ya. Bila juri menentukan tidak bersalah, maka hakim membebaskan terdakwa atau tertuduh ya. Terus selanjutnya lagi, yang digunakan dalam sistem hukum ini adalah orang-orang sipil. Biasanya jurinya itu ya, juri yang digunakan dalam sistem ini itu orang-orang sipil, guys ya, yang mendapatkan tugas dari negara untuk berperan sebagai juri dalam sidang perkara ya. Juri ditunjuk oleh negara secara acak biasanya, dan seharusnya adalah orang-orang yang kedudukannya sangat netral, dengan asumsi juri adalah orang awam yang tidak mengetahui sama sekali latar belakang perkara yang disidangkan. Kedua pihak dalam perkara kemudian diberi kesempatan untuk mewawancara dan menentukan juri pilihannya, sehingga kenetralan dan keadilan dapat lebih terlihat nyata ya. Itu salah satu atau beberapa kelebihan yang ada di hukum Anglo-Saxon atau yang common law lah, yang biasanya disebut dengan common law ya, itu sih. Terus masih banyak lagi kelebihan-kelebihan yang akan disebutkan, cuman untuk mempersingkat waktu aja, ada berapa kelemahan sebenarnya. Ada sekitar 1 atau 2 kelemahan yang ada di hukum Anglo-Saxon ini. Itu satu, tidak ada jaminan kepastian hukumnya. Jika hakim diberi kebebasan untuk melakukan penciptaan hukum, dikhawatirkan ada unsur subjektif, guys, yaitu tidak kenetralan biasanya, kecuali hakim tersebut sudah dibekali dengan integritas dan rasa keadilan yang tinggi. Untuk negara-negara berkembang yang tingkat korupsinya tinggi, tentunya sistem hukum Anglo-Saxon kurang tepat dianut ya, guys, karena hakimnya bisa disuap ya, kayak di Indonesia lah, tahu sendiri kayak gimana, banyak sistem hukum-hukum yang tajam ke atas tapi tumpul ke bawah seperti itu. Dan nomor 2, hakim terlalu diberi kekuasaan yang amat besar dalam menentukan hukum, sehingga terkadang faktor subjek dapat terjadi karena hakim juga manusia. Terkadang ada rasa sungkan atau juga gejolak untuk melakukan tindak-tindakan curang. Suatu contoh nih, akhir-akhir ini ada berita yang menguat hakim yang memberikan putusan hukum mati pada terdakwa pada tahun 1991 nih. Setelah diselidiki lebih lanjut, kini bukti terdakwa yang dihukuman tersebut tidak bersalah sama sekali. Lah, ini yang menjadikan sebuah rasa yang tidak adil ya bagi seseorang itu, karena hukum itu harusnya mencari keadilan. Dan di dalam sistem ini pun semua kedudukan itu sama. Jadi tidak ada membedakan
di dalam sistem hukum Anglo ini tidak ada yang membedakan, oh ini ada pejabat, oh ini tidak. Dilihat dari kedudukan sama di mata hukum, tidak ada pejabat, tidak ada orang miskin atau semuanya lah disamaratakan di depan hukum Anglo-Saxon ini. Itu salah satunya juga. Dan itulah beberapa karakteristik yang bisa saya jelaskan di sini. Mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas atau berbelit-belit, mohon maaf. Itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.